What's up bro, selamat siang, masih bersama Dina Gemes. Masih seperti biasa, hari ini kita kegiatannya masih di bengkel, dan di bengkel. Hari ini kita masih tetap oprek-oprek mesin. Hari ini kita mereview Honda Vario lama, Vario Tekno lama. Ceritanya Vario ini, kata mbaknya ini begini, Mas, kenapa ya Varioku ini kok olinya netes ya? Netesnya ini terus lama-lama kok semakin menetes, tak lihat kok gitu ya Mas, gitu kan. Aku khawatir, aku wedi nek sekiranya oline iki engko entek Mas, gitu kan. Yang bersangkutan mbaknya ini takut kalau olinya ini nanti habis. Nah, ternyata setelah kita cek, kata mbak, kita tanyai, oline netes sekondi mbak? Seko bagian kanan Mas, seko area radiator gitu kan. Jadi intinya motor mbaknya ini bocornya oli ini dari sebelah kanan bagian radiator. Nah, radiator kok bisa netes oli? Nah, ini nih yang perlu kita selidiki. Seharusnya radiator kan netesnya air, banyu kan, keluar air terus, tapi ini kok oli. Nah, kita cek. Oke mbak, nggak tak dulu, ayo kita cek dulu mbak ya, gitu kan. Setelah kita cek, setelah kita bongkar, memastikan apa yang terjadi, karena mbaknya ini waktunya santai, jadi kita juga nggak begitu buru-buru ya. Intinya kita ngecek dulu, memastikan apa yang dialami oleh mbaknya ini, kenapa motornya bisa keluar oli dari radiator. Sedang radiator ini kalau misalnya bocor, ini pasti banyu atau air gitu kan. Singkat kata, kita langsung bongkar, kita langsung cek, hidupin sambil dilihati. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar selalu bisa mengikuti kegiatan atau update selalu dalam dunia perbengkelan bersama Dinda Gemes. Oke, lanjutin cerita mbaknya ini. Varionya ini setelah kita cek, setelah kita bongkari satu-satu, sekalinya yang bocor itu ada seal di belakang water pump. Water pump itu seal untuk memutarkan air. Jadi di saat motor berbunyi atau motor hidup, itu dia air akan berputar terus mengelilingi sekeliling piston, dalam arti linear. Jadi standarnya motor Vario ini, standarnya motor berradiator itu airnya akan berputar terus. Dia dipompa sama kipas, nah dibantu sama seal radiator. Nah, ini sudah kita bongkar. Kita cek dulu bagian ringan, karena di dalam itu ada seal 3 biji. Seal di belakang magnet 1, seal radiator 1, habis itu seal o-ringnya 1. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ini kita tes dulu, kita cek dulu bener-bener. Jangan sampai istilahnya jangan terlalu gegabah untuk membongkar ini itu. Kita cek dulu satu-satu. Sekiranya nggak parah, kita cukup ganti seal ini aja sambil kita tunggu, karena kita seorang mekanik nggak boleh terlalu gegabah menganalisa suatu penyakit, ya toh. Nggak boleh terlalu memforsir mendeteksi ini, oh ininya mbak ini gitu, kita nggak boleh. Kita harus pelan-pelan, kita harus cermati benar, kita harus pandai benar menganalisa suatu penyakit. Kita nggak boleh gegabah, kita nggak boleh mengganti ini itu terlebih dahulu. Kita harus benar-benar meyakinkan apa yang sekiranya rusak. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya penjelasan kita. Kita sudah, nah kita lepas dulu seal radiator water pumpnya. Sekiranya ini masih ada netes, nanti kita lanjut ke yang lain. Kita tahap ringan dulu. Nah, ini kita tunggu, kita hidupin sebentar. Kalau masih ada netes, mau nggak mau kita harus bongkar bagian magnet. Nah, ternyata masih ada netes. Ini diyakinkan ini bukan di bagian water pump. Nah, setelah kita cek, nah seperti ini, kita bongkari semua. Ternyata seal yang jebol itu di belakang water pump itu masih ada seal satu lagi. Dia kecil,
dia diapit sama kelahar satu sama water pump satu. Jadi kita harus waspada, kita harus jeli mencari penyakit ini. Ini sebenarnya sepele, tapi kalau kita nggak teliti, kita nggak tahu sealnya di mana toh yang bocor gitu kan. Sealnya di mana toh? Nah, ini seal satu, seal o-ringnya. Nah, ini di belakang kelahar ini, ini ada tengah, ini ada kelahar nih. Nah, ini kan olinya keluar dari sini sedikit, lama-lama kena angin kipas ini akan menyebar. Nah, terasa risih, jadi banyak yang keluar. Nah, ini dari sini. Banyak Honda Vario kejadian terjadi seperti ini. Dia olinya muncrat semua. Dikiranya olinya itu dari seal bandul atau seal askrek. Tapi yang terjadi ini lain. Nah, ini bagian radiator ini ada kelahar. Nanti kelahar ini kita lepas dulu. Bener ya, harus bener-bener teliti ya. Di belakang kelahar ini masih ada seal satu yang tersembunyi. Awas jangan sampai nggak kelihatan atau nggak dilihat gitu kan. Ini benar-benar bisa dibilang kalau belum pernah bongkar Vario atau belum pernah menemui penyakit ini, mudah-mudahan ini menjadi acuan atau menjadi panduan atau menjadi masukan bahwa sering kejadian ini seal di belakang kelahar besar ini kita lepas dulu. Nanti di dalam itu ada seal besar satu, seal o-ringnya satu, sama seal water pump satu ya. Nah, yang sering terjadi itu seal di belakang water pump. Nah, berhubung kita sudah resiko ini untuk bongkar ulang, kita langsung fosirnya satu, seal bandul satu kita ganti, sama seal di belakangnya water pump. Selama air radiator ini terus berjalan, waktu kondisi motor normal hidup, dia tetap nyembur, berarti water pumpnya normal. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya penjelasan kita. Intinya yang bocor itu olinya itu netes keluar. Nah, berarti yang kita ganti itu seal belakangnya radiator, bukan seal radiator loh ya. Di belakang seal radiator itu masih ada seal lagi. Dia ketutup sama kelahar, ketutup sama laker ya. Bisa dipahami? Dulu kita waktu awal-awal nemui penyakit seperti ini, kita sempat terkecoh, sudah diganti, sekalinya balik lagi. Sudah diganti, oh lu mas kok masih bocor ya mas gitu kan. Ini kita nemui penyakit seperti ini bukan pertama kali, tapi sudah beberapa kali, dan itu beda-beda kejadiannya, tapi intinya sama. Dikiranya seal bandulan yang bocor, kita sudah ganti seal bandulan bocor, tapi sekalinya dalam berapa hari balik lagi. Ini sudah, tapi lain motor ini ya, motor orang, maksudnya lain pasien, lain konsumen. Jadi hal seperti ini sudah kita sering alami, cuman beda kejadian. Intinya sama. Oke, lanjut. Sudah bisa dipahami ya penjelasan kita sampai di sini. Kita sebagai mekanik, kita sebagai bengkel, kita harus benar-benar teliti. Nggak boleh, ini paling sealnya radiator mbak, ini paling seal o-ringnya mbak. Kita nggak boleh terlalu gegabah mendeteksi suatu penyakit. Karena kita mekanik harus dituntut ketelitiannya, harus dituntut kejeliannya, dituntut kesabarannya, dituntut kehati-hatiannya, keseriusannya dalam menganalisa suatu penyakit. Jadi nggak boleh gegabah. Alhasil kalau kita gegabah menilai suatu penyakit, mendeteksi suatu penyakit, nanti ujung-ujungnya akan ganti ini, ganti itu, semuanya bongkar sana, bongkar sini. Nah, yang rugi siapa? Pasien. Kalau kita sih istilahnya bongkar dibayar istilahnya gitu kan. Cuman kita kan jaga perasaan, nggak enak. Kita kalau seandainya kita bongkar itu, kita berprinsip motor kita seperti ini kita bongkar. Perasaan kita gimana? Kita harus berprinsip setiap motor yang kita bongkar itu adalah milik kita sendiri. Jadi kita ada kehati-hatian. Jangan berpikir ini motor orang, biar aja ini motor orang, bukan milikku. Kalau misalnya rusak nanti diganti juga, dibayar juga. Bukan seperti itu mekanik yang baik. Jadi berprinsiplah kalau mekanik ini kalau sekiranya mendapatkan bongkaran atau pasien itu, anggaplah dia itu motor kamu sendiri, motor kita sendiri.
biar ada kehati-hatian, biar ada kewaspadaan, biar ada rasa belas kasihnya. Nggak enak toh nanti kalau diganti semua kebanyakan sama orangnya. Kita harus saling menjaga perasaan pasien. Jadi kalau seperti itu nanti pasien akan, oh masnya baik ya gitu kan, oh masnya hati-hati banget ya. Nah nanti dia berpikir besok bisa ke situ lagi, memperbaiki yang lain. Istilahnya kita harus pandai-pandai mengambil hati para konsumen, para pasien itu, biar tidak berprinsip wah di sana ini gitu, ah besok males aku ke situ lagi. Nah biar nggak mengalami hal seperti itu, kita harus hati-hati bener, kita harus teliti bener, kita nggak boleh gegabah menganalisa suatu penyakit yang mengakibatkan pasien akan kapok datang ke sini, datang lagi ke bengkel kita. Oke, ini sedikit luapan seorang mekanik. Intinya suruh berhati-hati, suruh teliti, suruh sabar menganalisa suatu penyakit. Nah ini kita lanjut ke penyakit berikutnya ya, ini ke vario. Ini kita sudah positif, sudah ketemukan bahwa yang berpenyakit itu sil di belakang radiator dia kejepit sama kelahar. Nah ini sama kelahar ini, terus kita nanti harus lepas satu-satu, walaupun yang diganti satu sil, tapi lewatnya prosesnya bongkar ini banyak. Nggak masalah, wong namanya penyakit, kita harus teliti, kita harus sabar. Oke. Nah ini sil orangnya, ini meragukan, harus kita ganti nanti ya. Nah ini keluar dari sini. Oke ya, nggak masalah, kita nanti cek dulu, tunggu sebentar, nanti notes pokoknya enggak, jangan terlalu ganti ini itu ya. Fungsinya untuk kita mendalami suatu penyakit, kita nggak boleh gegabah, karena menghindari seorang mekanik itu kebanyakan ganti ya, kebanyakan ganti ini itu yang belum pasti diganti. Nah itu menghindari hal seperti itu, kita harus hati-hati bener, biarpun lama nggak masalah. Nah ini kita sudah dapat silnya radiator, silnya di belakang radiator sama o-ring ini rupanya terjualnya nggak ada terjual terpisah ya. Barangnya ini satu set dengan packing full set kayak bongkar mesin ya. Mau nggak mau kita harus beli kondisinya satu set, walaupun seal ini yang kita pakai cuma satu, yang kita pakai cuma satu. Jadi ya mau nggak mau kita harus beli satu paket seperti ini. Kita sudah konsultasi sama mbaknya yang punya, kita beli di spare part, di toko spare part lain, dan mbaknya pun setuju, nggak masalah gitu kan, yang penting motornya beres. Oke, kita sudah dapat izin sama orang yang punya motor bahwa barangnya ini satu kecil o-ring seperti ini, kita belinya satu set. Nanti sisanya biar mbaknya dibawa pulang untuk suatu saat kalau lagi bongkar mesin dia nggak beli lagi, karena apa boleh buat, seal ini kita belinya satu set. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Bisa beli seal ini, o-ring ini di sini, mungkin di tempat lain ada mungkin ya, tapi kalau di kota ini kita belum menemukan kalau ini jualnya terpisah. Jadi adanya satu paket sama packing atau full set di saat bongkar mesin. Jadi kita terpaksa seperti itu, dan kita sudah kompromi sama mbaknya, dan kita sudah tanya sama mbaknya, itu setuju. Oke, lanjut. Kita sudah pasang, kita kasih lem sedikit bagian radiator vario 125 vario lama, vario Techno vario lama. Oke. Mohon atau siapapun yang sekiranya mempunyai motor vario atau yang berradiator, kemungkinan atau bisa disimak video ini mungkin sebagai acuan bahwa nanti atau pernah ngalami seperti ini, kok bolak-balik bocor ya, apanya. Nah ini mungkin video ini bisa sebagai rekomendasi atau ya paling tidak sebagai masukan atau pertimbangan atau ilmu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah intinya vario ini bocor, olinya netes terus sedikit.
Nah mungkin mbaknya bilang ini dia dia bolak-balik dari bengkel lain gitu, katanya nggak hilang-hilang. Nah mungkin keteledorannya, nggak tahu ya, namanya bengkel itu sifatnya lain-lain. Mungkin katanya sudah diganti seal tapi tetap bocor gitu kan. Nah setelah kita cek, ternyata yang diganti itu seal askrek. Askreknya diganti baru kelihatannya kan. Cuman penyakitnya bukan di sini Mas Bro gitu kan. Penyakitnya bukan seal askreknya, tapi seal di belakang kelahar. Sekali lagi, seal di belakang kelahar water pump, bukan seal askrek, karena sama-sama keluar oli. Di sini kadang-kadang kalau kita nggak teliti, kalau kita nggak sabar dalam menganalisa suatu penyakit ini dikiranya seal askrek, padahal lain. Memang askrek ini kalau sealnya bocor, dia sekali netes sedikit, dia kena kipas, otomatis dia menyebar, bocornya kemana-mana. Nah dikiranya alah paling seal askrek gitu kan, alah paling ini, alah paling itu. Nggak boleh seperti itu ya bengkel. Bengkel ini bener-bener harus teliti, dibersihin dulu, dicek satu-satu. Itu harus setelah selesai, kita harus wajib coba di tempat. Nah biar nggak terjadi seperti itu, biar nggak terjadi sudah bongkar, sudah diganti ini tetap nggak bisa juga, tetap netes juga. Nah jangan sampai terjadi seperti itu ya. Makanya kita sudah bilangin sama mbaknya, mbak ini nggak bisa buru-buru gitu kan, kita cari seperti ini, cari penyakit, cari kendala seperti ini, nggak boleh buru-buru mbak gitu kan. Oke nggak apa-apa mas, aku jengkel dari mana-mana nggak hilang-hilang, masih netes-netes, basah terus di situ mas gitu kan. Oke, akhirnya mbaknya sudah kita beri penjelasan, kita beri pemahaman. Nah mbaknya bisa mengerti. Nah oke, kita bisa tenang kerjanya, kita bisa sabar menganalisa suatu penyakit. Nah ternyata kita temukan sealnya ini yang bocor bukan seal askrek, tapi seal di belakang kelahar. Nah setelah kita pasang, nanti kita coba lagi putar, dihidupin sekitar berapa menit lah, 5 menit gitu. Kita lihat dulu sebelum mbaknya pulang, sebelum kita nyatakan motor ini berhasil, kita tes dulu di bengkel. Jadi jangan sampai nanti kejadian berulang, akhirnya balik lagi masih bocor loh mas. Nah kita kan nggak enak, orang motor ini kita berprinsip kita harus bisa, dia dari bengkel sana itu belum ketemu penyakitnya, masih bermasalah. Nah kita harus berpikir keras, gimana caranya kita terbaik dari bengkel sana. Ya walaupun tenaga kita maksimal, pemikiran kita maksimal, tapi kita harus berusaha mencari penyakitnya bener-bener serius. Jangan sampai di sini sama aja sampai di sana, nggak bisa juga ngatasi penyakit misalnya gitu kan. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Kita harus berprinsip di sana nggak bisa, kita harus bisa. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Sekiranya misalnya di sini nggak selesai sehari, ya udah besoknya lagi. Yang penting ketemu penyakit. Nggak masalah kita bilangin sama mbaknya atau sama orang yang punya motor, mbak ini nggak bisa selesai sehari, belum ketemu penyakitnya. Atau mbak ini kerjaannya agak susah gitu kan. Kita cari penyakitnya nggak bisa, nggak menjamin kalau sehari 2 hari selesai misalnya gitu kan. Ada motor yang punya gejala gitu ya, nggak masalah buat kita. Misalnya kita selesai sehari 2 hari 3 hari ya nggak masalah, yang penting itu berhasil gitu kan. Yang penting kita jelasin sama orangnya, yang penting kita jelasin kepada pasien yang punya motor bahwa ini penyakitnya susah, atau sekiranya ini mau cepat kita nggak bisa mbak, atau bawa ke dealer aja atau apa gitu kan. Yang penting kalau sampean mau, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penyakit ini, tapi nggak bisa buru-buru mbak gitu kan. Kalau orangnya mau, oh iya mas nggak apa-apa, berapa hari atau kapan selesainya nanti kabari aja, nah gitu nggak masalah. Oke, kita berarti sudah mendapat kesepakatan dari orangnya, berarti kita kerjanya tenang. Sehari selesai syukur, kalau nggak biasa lanjut besok. Intinya itu keberhasilan. Oke, lanjut, bisa dimengerti ya. Seperti itu kita kerjanya, jadi kita nggak buru-buru, nggak harus selesai sehari. Yang penting itu nomor satu berhasil. Keduanya, orang yang punya motor itu bisa dibilang puas. Kita sudah bilangin kalau nggak selesai sehari 2 hari 3 hari misalnya, nggak masalah, dia setuju. Oke, berarti kita tenang, nggak ada masalah lagi kan gitu kan. Oke lanjut, kita ke pemasangan sealnya sudah selesai, kita pasang ya.
Kita tinggal bagian penutupnya tinggal masang pelan-pelan, karena ini bahannya mudah retak, jadi kanan kiri harus rata. Ini finishingnya terakhir, kita sudah ketemu penyakitnya, kita sudah biang keroknya sudah ketemu, jadi kita tenang aja. Cuman ya intinya mau sejam, 2 jam, 3 jam nggak masalah, kita sudah kompromi sama mbaknya, jadi mbaknya masih santai di sana itu. Oke, kita tinggal ngetes sama ngidupin nanti sebentar. Jadi kurang lebih seperti itu sistem kerja kita di bengkel. Nggak buru-buru, tenang. Biarpun selesai sehari, biarpun selesai 2-3 hari suatu penyakit, walaupun itu sepele, tapi nggak masalah. Yang penting itu puas pasien. Kita nggak mengejar buru-buru, daripada nanti bongkar lagi, kurang ini, bongkar lagi, bongkar kedua kali, biaya lagi. Ya kasihan mbaknya, kasihan orang yang punya motor gitu kan. Karena prinsip kita, motor yang kita bongkar ini adalah motor kita sendiri. Sehemat mungkin, seminim mungkin untuk membayar barang atau mengeluarkan atau mengganti barang, sehemat mungkin untuk mengeluarkan biaya. Oke, seperti itu. Itulah prinsip seperti yang kita jalani di sini di bengkel. Jadi untuk difahami, jadi bengkel ini nggak boleh gegabah ya, ganti ini ganti itu. Kita harus tenang. Tenangnya suatu mekanik, tenangnya suatu kerjaan di bengkel itu nomor satu adalah si pasien tidak bisa dibilang waktunya gerusa-gerusu, atau bisa dibilang, Mas, ini berapa menit selesainya, ini berapa lama ngelesainya. Nah, kalau kita sudah ditanya seperti itu, kita pasti pusing. Wong penyakit aja belum dicari atau belum dibongkar, belum dianalisa, sudah ditanya berapa lama kerjaannya. Ya wong kita nggak bisa memastikan loh mbak, gitu kan. Paling tidak kita bilangnya, mbak kita cek dulu, namanya penyakit kita cek dulu, nanti pastinya bagaimana, nanti gejalanya bagaimana, itu nanti kita analisa sama keadaannya dulu mbak, gitu kan. Kalau sudah seperti itu, oh iya mas, oh iya gitu. Kalau dia nggak mau, misalnya, oh nggak bisa mas, aku setengah jam harus selesai karena aku ada urusan gitu, ya udah nanti lain waktu aja mbak, cari waktu sampean yang longgar baru datang ke sini. Karena membongkar seperti ini, kita membongkar intinya servis bagian motor, apapun yang dikerjain itu nggak boleh buru-buru mbak, gitu kan. Nanti kalau ada apa-apa kita juga yang disalahin, gitu kan. Jadi kita jelasin sama mbaknya pelan-pelan, sama orang setiap konsumen kita jelasin, jangan sampai buru-buru, jangan sampai menganalisa suatu penyakit itu gerusa-gerusu. Biarpun mbaknya, biarpun orangnya lama, itu nggak masalah. Biarpun lama nggak masalah, yang penting itu berhasil dengan baik, gitu kan. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya, bisa dipahami. Kalau sampai seperti ini bisa terjadi gerusa-gerusu, ya wes akhirnya bongkar pasang, ya kasihan mbaknya, motor lama-lama nanti dol bautnya. Kan banyak kejadian motor habis bongkar, habis ganti ini ganti itu, nggak berhasil, banyak biaya bongkar ini bongkar itu, gitu kan. Nah, kita menghindari seperti itu. Kita sudah banyak pengalaman di sana sini, kita pindah-pindah bengkel, hasilnya kita telusuri. Karena beda orang, beda cara, beda bengkel, beda trik, beda bengkel, beda trik. Jadi hal seperti itu harus kita perhatikan. Membengkel itu kalau ditelusuri memang banyak faktornya. Dari ketenangan cara berpikir, dari ketenangan cara bekerja, dari sistem cara kerjanya bagaimana, cara membongkarnya bagaimana, cara menganalisanya bagaimana. Itu harus benar-benar kita membutuhkan ketenangan, membutuhkan keadaan yang benar-benar slow, biar kita bisa berpikir jernih. Akhirnya suatu penyakit itu mudah kita dapatkan, mudah kita atasi. Karena dengan jiwa yang gerusa-gerusu, jiwa yang grogi, itu semuanya akan buyar. Sepinter apapun kita,
sebanyak apapun pengalaman kita, kalau kita nggak bisa ngontrol emosi, mengontrol pikiran yang tenang, kita akan buyar pikiran, nggak bisa mengatasi suatu penyakit yang mudah apapun loh. Kalau kita itu pikirannya nggak bisa tenang, ya wes, akhirnya grogian. Kalau bisa jangan grogian ya, tenangkan pikiran kita, anggap aja dia itu teman kita semua. Kalau pasien itu yang ganas apapun, yang sekiranya wataknya ini itu keras atau menakutkan atau apa, lumerkanlah suasana dulu, jangan ngerjain dulu, sumerkanlah suasana dulu, tenangkanlah orangnya, biar orangnya ini kita bisa dibilang ambil hatinya dulu. Oke, gitulah kalau trik-trik kita, biar dia itu nggak bikin kita itu panik atau membuat kita itu hilang konsentrasi karena melihat istilahnya raut mukanya. Maka di sini kita harus benar-benar ngambil hati para konsumen dengan pintar. Ya, dalam arti mengambil hati konsumen itu biar dia itu tidak bisa dibilang membuat kita buru-buru gitu, nah istilahnya seperti itu. Oke, kita lanjut, kita pasang spool. Bentar lagi kita pasang magnet. Intinya sudah ketemu penyakitnya, kita tinggal menelaah apa yang terjadi di motor ini. Habis bongkar sana sini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi terakhir bongkar di bagian yang bocor, bukan terakhir dia kesini ya, gitu kan. Mungkin dia besok kesini lagi atau lain waktu atau lusa dia kesini lagi dengan penyakit lain. Jangan penyakit ini lagi, karena kalau dengan penyakit lain berarti kita berhasil penyakit ini dalam arti awet, nggak balik lagi bocor. Oke, kita tinggal pasang magnet, bentar lagi dihidupin. Tunggu sekitar berapa menit, tapi kita yakin sudah berhasil, nggak bocor lagi, karena kita sudah mendeteksi 3 seal ini. Yang kelihatan jebol itu ya seal di belakang kelahar, di belakang diapit antara water pump. Oke, kita bentar lagi hidupin, tunggu berapa menit. Nah, oke, sudah kita pasang semua, kita hidupi. Oke, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti kegiatan dunia perbengkelan bersama Dinda Gemas. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua. Thank you.